Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam pembelajaran IPA. Jadi tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kita akan pelajari karakteristik planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, dan lain-lain. Pertama-tama mari kita lihat dulu apa itu sistem tata surya. Sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan benda yang ada di langit seperti planet, bintang, asteroid, satelit, dan satelit bumi. Ini kita lihat di sini ada beberapa gambar. Tampilan di dalam slide ini ada Merkurius, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Ini adalah sebagian daripada bagian sistem tata surya. Kemudian semua benda ini membentuk sistem yang teratur dan terkait oleh gaya gravitasinya. Pusat tata surya adalah matahari. Sistem tata surya sendiri terletak pada galaksi Bima Sakti, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Milky Way. Setidaknya sistem tata surya terdiri atas 8 buah planet yang telah diketahui dengan bentuk orbit yang berbeda-beda. Sistem tata surya terletak pada salah satu sabuk minornya yang disebut dengan lengan Orion. Kalau di sini ada peredaran planet. Ya, peredaran planet dalam mengelilingi pusat tata surya yaitu matahari. Sekarang tata surya. Tata surya sendiri adalah susunan dari benda-benda yang ada di langit lalu berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit itu ada 8 planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, serta meteorit. Planet-planet itu selalu bergerak memutari matahari disebabkan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Di sini kita lihat ini ada gambar matahari, kemudian ini ada sabuk asteroid, kemudian ini ada dari mulai planet-planetnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah 8 planet. Kemudian anggota tata surya sendiri, kita ketahui apa sih yang pertama adalah bintang. Bintang di tata surya. Bintang adalah salah satu anggota tata surya yang mempunyai sifat istimewa karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Di dalam sistem tata surya ada banyak sekali bintang yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Salah satu bintang yang sering kita rasakan pengaruhnya ialah matahari. Kenapa matahari ini disebut bintang? Karena sifat bintang adalah dapat memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan matahari ini dapat memancarkan cahaya sendiri. Maka matahari disebut bintang yang sebagai pusat tata surya kita, bumi. Planet-planet yang kedua ini ya. Bagian tata surya, sifat planet beda dengan bintang. Planet adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, namun hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang memiliki garis edar mengelilingi matahari yang disebut orbit. Nah, lihat ini. Di sini ada Merkurius, Venus, ini Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Masing-masing mereka beredar pada garis edarnya. Kita lihat di sini. Ini garis edarnya ya. Garis edarnya. Garis edar ini disebut sebagai orbit. Jadi garis edar planet adalah orbit. Oke. Satelit di tata surya. Ini satelit. Saya ingat ya, satelit adalah anggota tata surya yang selalu mengelilingi planet. Semua satelit akan bergerak mengelilingi matahari bersama planet yang diputarinya. Selain melakukan itu, satelit pula berputar pada porosnya, serta memutari planet yang diiringinya. Jadi satelit itu melakukan 3 gerakan. Yang pertama, dia mengelilingi matahari bersama planet yang diikuti. Yang kedua, mengelilingi planet tersebut. Kemudian, satelit juga berputar pada porosnya. Satelit tata surya terdapat 2 jenis berdasarkan keberadaan, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami ini yang Tuhan Allah ciptakan, kemudian satelit buatan dibuat oleh manusia. Yang keempat, asteroid di tata surya. Asteroid adalah benda astronomi yang berbentuk pecahan kecil serta beredar pada lintasan yang ada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Proses terbentuknya asteroid terjadi secara bersamaan dengan proses terbentuknya planet yang sesuai terhadap susunannya. Pada tahun 1801, seseorang ilmuwan Italia mengerjakan penelitian asteroid di tata surya untuk pertama kalinya. Nama ilmuwan tersebut ialah Giuseppe Piazzi, dan asteroid yang ditelitinya diberi nama Ceres. Nah, ini lihat nih ya. Asteroid berbentuk pecahan kecil, ya, berbentuk pecahan kecil serta beredar pada lintasan yang ada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Kita lihat di sini ya. Ini yang disebut dengan asteroid. Oke. Komet. Komet adalah bintang berekor. Kita lihat, komet adalah bintang langit yang berukuran sangat kecil. Material penyusun komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel batuan, kristal, es, serta gas. Komet umumnya sering terlihat mirip sesuatu benda langit yang bercahaya serta berbentuk memanjang menyerupai ekor. Oleh sebab itu, orang-orang sering menyebut dengan sebutan bintang berekor. Nah, ini komet ya. Ini adalah salah satu bagian dari tata surya. Kemudian yang keenam adalah meteor atau meteorit. Meteor adalah benda langit yang bergerak cepat serta mempunyai lintasan yang tidak teratur. Kalau Anda pernah mendengar istilah bintang jatuh, itu adalah salah satu meteor yang dapat dilihat oleh manusia. Peristiwa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang melihat bintang jatuh ialah meteor yang bergesekan bebas di tata surya tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Jadi begitu tertarik oleh gaya gravitasi bumi, meteor tersebut bergesekan dengan jadi meteor tersebut bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga menimbulkan cahaya. Sehingganya dengan gesekan tersebut, ketika sampai di bumi, meteor tersebut bentuknya sudah kecil, tidak seperti aslinya. Nah, sekarang kita akan pelajari planet-planet. Kalau tadi itu adalah bagian dari tata surya, kita akan mempelajari salah satu bagian dari tata surya, yaitu planet. Sifat planet beda dengan bintang ya. Sebenarnya tadi kita bahas planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun hanya merefleksikan dari cahaya matahari. Kita lihat menurut internasional asteroid audit
planet adalah benda langit yang memiliki garis edar mengelilingi matahari yang disebut orbit. Nah, kita lihat ini planet berputar pada garis edarnya. Ini tidak pernah keluar dari garis edar ini. Kalau dia keluar dari garis edarnya, maka akan terjadi benturan antar planet. Nah, ini kita lihat nih, ada orbitnya, orbit ada garis edarnya. Planet yang pertama akan kita pelajari adalah Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer. Diameter kurang lebih 4.800 km, revolusi 88 hari, rotasi 48 jam, kemudian temperatur rata-rata mencapai 600 derajat Celcius atau 873 derajat Kelvin. Kemudian yang tidak mendukung adanya kehidupan karena tidak ada udara. Atmosfer pun tipis, kemudian banyak kebundan hasil tumpukan meteor. Banyak kegiatan vulkanisme, yaitu di planet Merkurius. Kemudian ini planet yang kedua adalah Venus. Planet Venus merupakan planet yang terdekat dengan bumi. Jarak dengan matahari adalah 0,72 AU. Jarak dengan bumi adalah 0,28 satuan atmosfer. Diameternya 12.100 km. Dikenal dengan bintang timur atau bintang senja. Jadi Venus itu yang disebut dengan, bisa juga dikenal dengan bintang timur. Kemudian revolusinya adalah 224,7 hari. Rotasinya 243 jam. Atmosfernya memiliki sifat rumah kaca. Suhu rata-rata mencapai 230 derajat Celcius. Nah, bumi. Nah, kita lihat ini bumi ya. Di sinilah kita tinggal. Di planet inilah kita tinggal. Iya. Planet yang mendukung adanya kehidupan memiliki sebuah satelit bulan. Jarak dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Revolusinya adalah 365 hari 6 jam. Rotasinya 23 jam 56 menit. Suhu permukaan rata-rata adalah 15 derajat Celcius. Iya. Kita lihat kalau bumi ini dia berputar miring. Ini sumbu daripada poros bumi. Sumbu kemiringan bumi adalah 23 derajat. Planet selanjutnya adalah Mars. Nah, jarak dengan matahari kurang lebih 228 juta kilometer. Diameternya adalah 6.800 km, setengah dari bumi. Atmosfernya sangat tipis, dikenal dengan bintang merah. Di Mars ini dikenal dengan bintang merah. Masa edar sekitar 687 hari, kemudian atau 23 bulan. Rotasi selama 25 jam, kemudian memiliki dua satelit, yaitu Deimos dan Phobos. Suhu rata-rata 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius di bawah 0. Jadi kalau tadi bumi satelitnya satu, yaitu bulan. Kalau Mars satelitnya dua, yaitu Deimos dan Phobos. Planet selanjutnya adalah Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya. Diameternya mencapai 130 km. Kemudian atmosfer terdiri dari amonia atau NH dan metan CH sehingga kaya hidrogen. Rotasi sekitar 10 jam, berevolusi 11,9 tahun. Memiliki 12 satelit. Nah, jadi memiliki 12 satelit Jupiter ini. Satelitnya banyak. Kemudian Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter.
memiliki cincin yang melingkari khatulistiwanya. Jarak dengan matahari adalah 1430 juta 200 tahun kilometer. Revolusi selama 30 tahun, rotasi selama 10-2 jam. Memiliki 19 satelit. Yang terbesar bernama Titan. 19 satelit, banyak sekali ya. Kemudian yang planet selanjutnya adalah Uranus. Uranus memiliki jarak dengan matahari 2870 juta kilometer. Revolusi selama 84 tahun, rotasi selama 15,5 jam. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan Bumi. Temperatur ada 135 derajat Celcius di bawah 0. Memiliki 15 satelit dan memiliki cincin. Nah, satelit-satelitnya kemudian memiliki cincin. Kemudian planet selanjutnya adalah Neptunus. Merupakan planet terjauh, jarak dengan matahari 4.506 juta kilometer. Berwarna hijau ke biru-biruan. Diameter 4 kali radius Bumi, massa 17 lebih besar dari Bumi, gravitasi adalah 1,5 kali Bumi, sebagian besar atmosfernya berupa metan. Temperaturnya 120 derajat di bawah 0, sangat dingin sekali ya. Rotasi selama 15 jam, revolusi selama 165 tahun, memiliki 8 satelit. Ini Neptunus planetnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang, kemudian bisa lebih bersemangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.